gitu ya. Di sini kan buktikan bahwa jika limit ini limit X menuju 4 dari 3X kurang 7 sama dengan 5. Oke, definisinya apa? Definisi limit itu apa sih? Untuk limit X menuju 4 berarti ya fx sama dengan apa ini? 3x kurang 7. 3x dikurangi 7 sama dengan 5, gitu kan. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta yang berpadanan. Tugas kita adalah mencari delta yang berpadanan dengan epsilon. Delta yang berpadanan dengan epsilon. Gitu ya. Berpadanan dengan epsilon itu apa? Contohnya bisa seperti ini. Apakah delta sama dengan epsilon, delta sama dengan akar epsilon, delta sama dengan epsilon per 5, dan seterusnya. Begitu. Oke, nah di sini oke, kita lihat sedemikian rupa sehingga fx dikurangi L begitu ya. Sorry, ini saya fx-nya apa ini? 3x kurang 7. 3x dikurangi 7 dikurangi 5 begitu ya. Asalkan x dikurangi c-nya berapa? 4 gitu ya. Atau kalau kita tulis menjadi yang paling bawah mutlak x kurang 4 kurang dari delta, maka 3x kurang 7 kurang 5 kurang dari epsilon. Gitu ya. Sekali lagi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah mencari delta yang berpadanan dengan epsilon. Yang berpadanan dengan epsilon. Oke, ini belum direkam ya. Saya lupa. Recording in progress. Oke, jadi latihan yang nomor 1, buktikan bahwa limit X menuju 4 dari 3X kurang 7 sama dengan 5 gitu ya. Di sini kita ingin membuktikan secara definisi gitu ya. Oke, definisi limitnya seperti ini. Definisi limitnya seperti ini, limit X menuju CFX sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan terhadap delta lebih dari 0 yang berpadanan. Sedemikian rupa sehingga seperti ini, ya kalau kita tulis menjadi seperti ini gitu ya. Nah, tugas kita adalah mencari delta yang berpadanan dengan epsilon. Caranya bagaimana? Caranya persis seperti latihan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Bagaimana caranya? Ada yang bisa bantu saya? Bahkan di soal tutorial kemarin sudah kita diskusikan juga ya. Kalau kalian menyadarinya begitu ya. Caranya bagaimana? Menggunakan sifat nilai mutlak, Pak. Apa? Berangkatnya dari mana? Berangkatnya? Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya? Mengeluarkan, menyederhanakan dulu ini Pak, 3x kurang 7 kurang 5. Jadi? 3x kurang 12. Oke. Terus kemudian apa? Dibagi 3, Pak. Dikasih keluar 3, Pak, dari sini. Oke. Perhatikan, jadi kita itu perlu memaksa begitu ya. Perlu memaksa bagaimana caranya. Ini di dapur ya. Ini di dapur. Di dapurnya itu kita memaksa bagaimana caranya supaya yang kanan gitu ya. Bagaimana caranya supaya bentuk yang kanan ini menjadi bentuk yang kiri. Kenapa seperti itu? Karena kan kita mau mencari delta sama dengan sesuatu, epsilon. Gitu, oke? Sehingga bentuk yang kanan ini kita paksakan menjadi bentuk yang kiri. Cara memaksakannya bagaimana? Tadi, kedua ruas dibagi oleh 3, gitu ya. Jadi apa? X dikurangi berapa? 4. Kurang dari? Epsilon per 3. Epsilon per 3. Oke. Apakah sekarang bentuknya sudah sama dengan yang ada di sebelah kiri? Apakah bentuknya sudah sama? Sudah, Pak. Sudah sama, ya sudah. Artinya kalau begitu, di sini kan bentuk yang kiri ini apa? Mutlak X kurang 4 kurang dari delta.
Kemudian di sini kita punya mutlak X kurang 4 sama dengan kurang dari epsilon per 3. Artinya pilih delta sama dengan epsilon per 3. Selesai. Selesai. Persis seperti kemarin di soal tutorial yang sudah kita diskusikan juga. Gitu. Jadi memaksa bentuk yang kanan menjadi yang kiri gitu ya. Ini di dapurnya seperti ini. Di dapurnya seperti ini gitu ya. Jadi pilih delta sama dengan epsilon per 3. Nah, sekarang bukti formalnya seperti apa begitu ya. Bukti formalnya adalah kira-kira seperti ini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 begitu. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta. Deltanya apa? Yang tadi epsilon per 3. Terdapat delta sama dengan epsilon per 3 yang berpadanan. Gitu. Sedemikian rupa sehingga ini ya sudah. Jadi di sini kita punya apa? Deltanya apa di sini? Epsilon per 3. Gitu. Jadi ini bukti formalnya seperti ini. Dari sini kita tulis lagi seolah-olah kita maju ke depan. Apa? Yang tadi kan dapur ya. Di sini kita tulis lagi alurnya dari kiri ke kanan. Gitu ya. Alurnya dari kiri ke kanan. Kita punya ini kalikan kedua ruas dengan 3. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan 3x, katakanlah mutlak 3x kurang 12 kurang dari berapa? Epsilon gitu ya. Kurang dari epsilon, kemudian dari sini 3x kurang 12 ini bisa saya nyatakan menjadi apa? Dikurangi 7 dikurangi 5, betul? Betul? Betul. Betul, Pak. Oke, dari sini tuh sebetulnya ini apa? 3x kurang 7 itu apa? Fx dikurangi L kurang dari epsilon. Selesai. Oke, ada pertanyaan? Berarti kalau dapur tuh nanti nggak usah ditulis di pengerjaan uraian ya, Pak? Tidak perlu seperti itu gitu ya. Betul sekali. Gitu. Di bukti formal tidak dituliskan sebetulnya seperti itu. Tapi kalau di kuis yang esai kamu harus menuliskan dua-duanya. Kamu harus menuliskan dua-duanya. Oke. Ya sebetulnya kan hanya tinggal menulis ulang ya. Yang asalnya mundur jadi maju gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Kalau di buku itu tulisannya itu apa? Bukti formal begitu ya. Bukan dapur. Jadi ya proses mencarinya tuh tidak dituliskan dapur gitu ya, tapi ya saya tulis dapur saja begitu ya. Yang ini bukti formal gitu ya. Bukti formal. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Jadi sebetulnya di sini ya latihan nomor berikutnya ini silahkan dicoba sendiri dulu begitu ya. Bahkan ada hal yang harus diresapi dulu gitu ya. Seperti yang ini, yang bentuk akar begitu, yang bentuk akar itu harus dibaca, diresapi dulu baru bisa didiskusikan. Kalau saya langsung jelaskan juga itu tidak akan paham begitu ya. Tidak akan paham, jadi silahkan dibaca terlebih dahulu. Gitu ya. Ini semua ada di buku, silahkan dicoba dulu gitu ya. Silahkan dicoba dulu. Ini ada di buku tuh sebagai contoh ya. Sebagai contoh gitu. Jadi ada apa jawabannya. Oke, nah sekarang saya mau lihat kalau contoh yang ada di buku ini contoh yang memang limitnya ada gitu. Contoh yang terbukti benar. Nah, ini yang tidak ada di buku, yang merah ini yang ingin saya diskusikan gitu ya. Buktikan bahwa limit X menuju 2 dari apa ini? Fungsi apa ini? Fungsi pembulatan. Pembulatan ke atas, Pak.
Pembulatan ke atas begitu ya. Tidak ada. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan bahwa limit ini tidak ada secara numerik ya. Pakai kalkulator gitu ya. Karena apa? Kalau bilangannya lebih dari 2, dia itu nilainya jadi 3. Kalau dari kiri, kalau X-nya dari kanan, dia nilainya jadi 3. Kalau dari kiri nilainya 2. Gitu ya. Jadi limitnya tidak konsisten, tidak ada. Oke. Nah, di sini coba kita buktikan secara menggunakan definisi. Begitu ya, kita buktikan menggunakan definisi. Oke, sebentar. Bukti formal. Oke, nah di sini buktikan bahwa limit X ini tidak ada begitu ya. Oke, balik saya tulis kembali definisinya apa begitu ya. Definisinya apa di sini perhatikan. Di sini untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan. Gitu ya. Terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan dengan epsilon sedemikian rupa sehingga ini. Ini sebetulnya saya hanya mengulang definisi begitu ya. Tapi saya menuliskan ulang definisi saja itu sudah membantu. Gitu. Oke, jadi kita jangan malas untuk membaca ulang gitu ya. Mengerjakan langsung tanpa melihat definisinya ya bisa sebetulnya sih. Kalau jenius gitu ya. Oke, kalau saya sih harus dibaca ulang ya. Oke, sekarang ini artinya apa? Limit yang mau kita buktikan kan fungsinya fungsi bulat atas. Limit X menuju 2 dari fungsi bulatkan ke atas, begitu ya, dalam tanda kutip bulatkan ke atas. Bahasa formalnya bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X. Begitu ya. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X. Berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan, terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga ini. Oke, dikurangi L kurang dari epsilon asalkan 0x kurang 2 kurang dari delta gitu ya. Yakni kira-kira seperti ini. Oke, tugas kita apa tadi? Membuktikan kalau membuktikan ada gimana? Tugas kita apa? Mencari padanan epsilon dan delta, Pak. Epsilon delta ya. Mencari delta yang berpadanan dengan epsilon. Epsilon. Oke. Sekarang kita simulasi saja dulu gitu ya. Oke, ini saya tulis ulang. Oke. Pertama ada sesuatu hal dulu yang perlu kita ketahui gitu ya. Di sini perhatikan nilai dari fungsi bulat atas itu kira-kira seperti ini. Kalau lebih dari 2 dia nilainya jadi 3. Kalau kurang dari 2 dia nilainya jadi 2. Kalau kurang dari 1 dia nilainya jadi 1. Gitu ya. Oke, ini catatan dulu. Ini catatan dulu gitu ya. Nah, di sini perhatikan pernyataannya ini saya garis bawahi gitu ya, saya garis bawahi. Untuk setiap epsilon terdapat delta lebih dari 0. Gitu ya. Oke, ini contoh. Kita berangkat contoh dulu saja. Misalkan epsilonnya sama dengan 2. Oke. Misalkan epsilonnya sama dengan 2. Ada delta sama dengan 0,001. Sedemikian sehingga jika mutlak X kurang dari 2 kurang dari 0,001. Oke. Maka fungsi X ini dikurangi 2 akan kurang dari 2. Apakah pernyataan ini benar? Benar. Mengapa? Perhatikan mutlak X kurang 2 kurang dari 0,001 itu adalah artinya yang ini. X berada di antara 1,99 dan 2,01. Betul? Oke. Kemudian kalau begitu artinya nilai fungsi X ini, nilai fungsi bulat atas ini artinya apa? Dia itu bernilai 3 untuk X yang berada di antara 2 sampai 2,001, bernilai 2 untuk X yang berada di antara 1,999
sampai 2. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, dari Pak, sini, Pak, itu nilai kenapa? epsilon dan nilai delta kita deklarasikan sendiri atau ketentuan itu, Pak? Bagaimana, Syarif? Itu nilai epsilon sama nilai delta kita deklarasikan sendiri. Kita ambil Oke, contoh, Mas. ini contoh saja. Hmm. Ini hanya sekedar, ini kita belum membuktikan, ini kita hanya mengambil contoh. Oke, kamu mau pilih epsilon sama dengan 3, silahkan saja. Gitu ya. Tapi dalam hal ini saya pilih epsilonnya 2. Oke, nah sekarang perhatikan di sini, menghasilkan apa? Di sini kan fungsi bulat atasnya 3 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 2. Betul? Karena kan nilai fungsi bulat atasnya kalau tidak 3 ya 2. Betul? Pertanyaan Betul, saya Pak. sekarang 3 dikurangi 2 berapa? 1, Pak. 1. Mutlak 1 berapa? 1. 1. Apakah kurang dari 2? Tidak, Pak. Iya, Pak. Mutlak 1 apakah Benar-benar. kurang dari 2? Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang kalau 2 dikurangi 2 berapa? 0. 0, Pak. Mutlak 0 0. apakah kurang dari 2? Iya, Pak. Iya. Betul. Iya, Pak. Jadi pernyataan ini benar atau salah? Benar, Pak. Pernyataan ini benar. Tapi apakah pernyataan ini membuktikan pernyataan sebelumnya yang mau kita buktikan? Tidak, Apakah Pak. pernyataan ini membuktikan ini? Tidak, Pak. Belum. Tidak. Kenapa? Karena itu salah satu aja, Pak. Kan kalau mau benar itu harus menyatakan semuanya, membuktikan semua angka yang didefinisikan. Bagus sekali, Robi. Di sini kan, makanya di sini saya beri warna biru gitu ya. Di sini tuh kita harus membuktikan untuk setiap epsilon lebih dari 0. Sementara yang kita lakukan barusan apa? Kita itu hanya memilih salah satu epsilon dari tak hingga banyak epsilon. Gitu ya. Oke, jadi pernyataan ini memang benar. Tetapi apakah dia membuktikan pernyataan yang ini? Tidak. Gitu. Oke, sampai sini dulu, paham? Paham. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Kalau Ya. misalkan waktu pembuktian, kan ada jika 0 kecil dari X kurang 2 kecil dari delta, maka pembulatan X kurang 2 kecil dari epsilon. Kalau kita balik, bisa nggak, Pak, untuk pembuktiannya, Pak? Oke, tidak bisa ya. Itu tidak bisa. P maka Q tidak sama dengan Q maka P. Oke, siap, Pak. Makasih, Oke. Pak. Jika P Oke, Pak. maka Q tidak sama dengan jika Q maka P. Itu yang kita diskusikan di bab 0 ya. Oke, siap, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekali lagi, kita harus membuktikan untuk semua epsilon lebih dari 0 gitu ya. Nah di sini karena saya ingin membuktikan bahwa limit ini tidak ada, begitu ya. Kita bisa cari saja contoh epsilon lebih dari 0, tetapi deltanya tidak ada. Nah, kalau kita membuktikan pernyataan salah, kita bisa ambil namanya apa kemarin kita sudah diskusikan, namanya adalah counter example, gitu ya. Gitu, oke. Jadi di sini, kita pelan-pelan saja. Nah, di sini saya pilih epsilon sama dengan 0,0001. Apakah ada delta? Gitu ya. Pernyataannya kan bilang untuk setiap epsilon terdapat delta. Oke. Jadi untuk setiap epsilon terdapat delta gitu ya. Itu kata kuncinya. Untuk setiap epsilon terdapat delta. Nah, kalau saya pilih epsilon sama dengan ini, pertanyaannya apakah ada delta? Yang mengakibatkan apa? Jika X kurang 2 kurang dari delta, jika mutlak X kurang dari 2 kurang dari delta, maka fungsi bulat atas X dikurangi 2 kurang dari 0,001. Oke? Yang ini tuh kalau kita urai bentuk mutlaknya, jadi X itu berada di antara 2 dikurangi delta dan 2 ditambah delta. Gitu ya. Nah, sekarang deltanya itu
kita misalkan andaikan deltanya berada di antara 0 sampai 1. Oke. Jika deltanya berada di antara 0 sampai 1, maka fungsi bulat atas X ini, dia itu kan bernilai 3 kalau X-nya berada di antara 2 dan 2 ditambah delta. Dan dia itu bernilai 2 kalau X-nya berada di antara 2 dikurangi delta sampai 2. Gitu ya. Gitu, oke. Yang artinya apa? Di sini, perhatikan, untuk kalau X-nya berada di antara 2 dikurangi delta dengan 2, gitu ya, maka fungsi ini bernilai 2. Oke, fungsi ini bernilai 2. Kita substitusikan ke persamaan yang sebelah, ke implikasi yang sebelah kanannya. Fungsi bulat atas X dikurangi 2, mutlaknya sama dengan apa? 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Betul? Sama dengan 0? Oke, apakah 0 kurang dari 0,00001? Iya, Pak. Iya. Betul. Oke, artinya bagian yang ini betul. Sekarang yang berikutnya, kalau X-nya lebih dari 2, atau X-nya itu berada di antara 2 dan 2 ditambah delta, fungsi bulat atasnya menghasilkan berapa? 3. Sehingga 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Apakah 3 dikurangi 2 sama dengan 1? 1 ini kurang dari 0,001? Tidak. Tidak kurang dari 0,001. Artinya apa? Artinya pernyataan salah. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ada epsilon gitu ya. Sehingga ada epsilon lebih dari 0 gitu ya, yang tidak memiliki delta. Gitu. Epsilon yang mana? Yang ini. Sebut saja yang ini. Ada epsilon ini yang tidak memiliki delta. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Pak, mau bertanya. Ya. Itu yang di fungsi fx dikurang L-nya di sini sama dengan 2. Nah, kalau yang di soal yang tadi, Pak, L-nya itu kita misalkan, kenapa ini, Pak? Kenapa bisa kita tulis 2 langsung di sini, Pak? Oke, kenapa kita yang mana di soal yang tadi, kan L-nya 5. Ini, Kan L-nya 5. Di iya, yang Pak. tadi. Di sini 2. Kenapa? Maksudnya gimana pertanyaannya? Soalnya itu, Pak, X, kita disuruh membuktikan bahwa tidak ada limitnya, Pak. Berarti L-nya ini bisa dibilang tidak ada. Ya, nah yang sedangkan ini Pak yang untuk pembuktiannya kita misalkan ini pembulatan X, fx itu pembulatan X kurang dari L. Nah, L-nya di sini sama dengan 2 yang di slide ini. Oke, ya bagus. Kenapa di sini tiba-tiba langsung ada 2 begitu ya? Oke, karena di sini kan kita itu menduga bahwa nilai limitnya ini 2. Gitu. Kita menduga bahwa nilai limitnya ini 2. Gitu. Oke, apa namanya? Mungkin lebih tepatnya bisa saya ganti menjadi seperti ini kalau begitu. Gitu ya. Buktikan bahwa limit X ini sama dengan 2 adalah salah. Adalah salah. Gitu ya. Jadi buktikan bahwa pernyataan ini salah gitu ya. Bisa seperti ini, katakanlah. Oke. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah buktikan bahwa limit ini sama dengan 3. Kenapa 3? Kenapa 2 gitu ya? Karena kan sebelumnya kita sudah menghitung ya, bahwa nilainya itu pakai kalkulator ya. Kalau dari kiri, secara intuisi, nilainya itu kan menjadi 2. Betul?
Oke. Kalau dari kanan nilainya menjadi 3 gitu. Makanya kenapa di sini muncul ada angka 2 dan ada angka 3 gitu. Oke. Kenapa muncul angka 2 dan kenapa ada angka 3 gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagus pertanyaannya. Gitu. Nah, sekarang kalau kemarin kan yang pakai kalkulator itu kita secara intuisi ya. Sekali lagi itu intuisi. Di sini sekarang kita menggunakan definisi dari apa? Definisi dari limitnya gitu ya. Secara matematis. Oke, ada pertanyaan? Jadi di sini kamu ganti saja jadi 2, jadi 3 boleh. Ada lagi pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau yang pertama kan cara kita membuktikan itu kita gunakan cari delta yang berpadanan dengan epsilon. Nah, kalau misalkan kita untuk membuktikan satu itu salah, kalau misalkan kita menggunakan konsep yang sama dengan pembuktian yang benar tadi bisa nggak, Pak? Maksudnya kita cari dari delta itu tidak berpadanan dengan epsilon, begitu. Maka kita bisa membuktikan itu tidak salah. Itu tidak Bisa, benar. bisa. Bisa sebetulnya seperti itu. Kenapa yang ini tidak seperti itu gitu ya? Karena fungsi bulat atas ini tidak bisa tidak bisa dituliskan menjadi X kurang 2 gitu ya. Di situ. Gitu. Problemnya itu, nah makanya kamu kerjakan ini gitu ya. Di soal-soal ini, terutama yang ada akarnya, kita tidak bisa langsung menyatakan kita tidak bisa secara langsung membuat X kurang C yang bentuk kanan itu tidak bisa secara langsung dipaksakan jadi bentuk yang sebelah kiri gitu di implikasinya gitu. Harus dilihat dulu, harus dibaca dulu gitu. Oke, jadi pertanyaan siapa tadi? Gibran ya? Gibran boleh Pak? Boleh kalau bisa gitu. Kalau ingin membuktikan salah ya. Ya membuktikan benar juga gitu. Oke. Tapi pada dasarnya untuk membuktikan salah itu cukup ambil counter example gitu ya. Cukup ambil counter example gitu. Ya seperti ini counter example. Kan pernyataannya mengatakan untuk setiap epsilon terdapat delta. Gitu. Ya sudah. Kalau gitu saya cari saja ada epsilon yang tidak tidak memiliki delta gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini salin dianya nanti saya unggah ke EduNext ya. Yang pasti sekali lagi kerjakan yang ini gitu ya, latihannya ada di buku. Mana tadi yang ini? Gitu ya. Setelah baca di buku nanti kita diskusikan lagi. Yang pasti ini wajib dibaca dulu gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya gitu ya. Jadi definisi limit kita sudah tahu begitu ya. Kita sudah tahu dan sudah mencoba membuktikan beberapa limit gitu ya. Beberapa limit sudah kita coba buktikan gitu. Oke, nah berikutnya kita masuk ke subbab berikutnya yaitu terkait dengan sifat-sifat limit apa saja sih yang bisa kita buat atau yang bisa kita ketahui gitu ya. Dari definisi ada sifat-sifat apa saja begitu ya terhadap limit.
Sebelum itu saya mau bertanya dulu terkait dengan kuis bersama, begitu ya. Kalau hari Rabu jam 11, apakah kalian ada kelas mata kuliah lain? Rabu jam 11, apakah ada kelas mata kuliah lain? Tidak ada? Rabu jam 9 kita kuliah kan ya? Nah, setelah Pak. kita kuliah itu kalian ada kelas lagi nggak? Nggak ada, Pak. Jam 1, Tidak ada Pak. ya? Jam 1 ada, Pak. Jam 1 kuliah apa? Pengenalan komputasi, Pak. Pengenalan komputasi, oke. Jadi kuis bersama gitu ya. Diadakan kalau Rabu jam 11 tidak ada kelas. Jadi kuis bersama kuis bersama fakultas 1 itu direncanakan pekan depan. Materinya bab 0 dan bab 1. Materi bab 0 dan bab 1 begitu. Opsinya adalah tanggal 14 bulan apa ini? September ya? September pukul 17.00 sampai 18.00 WIB atau 15 September pukul 11.00 sampai 12.00 WIB. Seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kalau tiap hari Rabu kalian tidak ada kuliah jam 11, maka yang dipilih akan yang hari Rabu jam 11 begitu. Mengapa? Karena kalau yang hari Selasa ini khawatirnya terlalu malam untuk yang waktu Indonesia Tengah atau Timur. Gitu. Oke, ada keberatan kalau hari Rabu jam 11? Kira-kira kelas FTMD lain harusnya jadwalnya sama ya? Satu fakultas ya? Sama tidak? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Beda internasional aja, Pak. Yang beda internasional, oke. Jadi seharusnya Rabu jam 11 sama ya? Semua kelas kosong ya? Oke, kalau begitu nanti saya sampaikan ke dosen FTMD yang lain Rabu jam 11 kosong begitu ya. Jadi kalau kalian sendiri inginnya yang mana? Kuisnya yang mana? Inginnya yang jam 17 atau jam 11? Atau tidak ada bedanya untuk kalian? Tidak ada bedanya? Gimana? Ada bedanya tidak untuk kalian? Mungkin lebih baik jam 11, Pak. Oke, kalau dilaksanakan jam 17 gimana? Tidak masalah berarti. Apa yang mau didiskusikan? Enggak, di sini harinya bukan masalah, tapi masalah jamnya. Enggak, ayo. Di sini harinya tidak jadi pertimbangan, masalah jamnya di sini. Hari Selasa takutnya Oke, apa? Takutnya apa? takutnya ada di makan waktu maghrib, Pak. Oke. Indonesia. Saya langsung saja gini ya. Kalau jam 19.30 sampai 20.30 apakah kalian keberatan? Oke, tidak ada yang jawab. Jadi kita fiksasi Selasa jam segini aja ya. Oke. Pilihannya kita fiksasi Selasa jam 19.30 ya. Ada yang bermasalah?
Rabu aja gimana Pak jam 11? Apa? Rabu aja, Rabu Pak. jam Rabu aja 11. Pak. Ya udah Pak, Rabu jam 11 aja Pak. Jam 11 itu aja Pak. Oke. Sebetulnya dari awal yang merah ini tidak ada di opsi ya. Cuman tuh saya tuh apa ya? Kan saya sudah bilang ya di awal. Di awal itu saya udah bilang kalian itu diharamkan untuk diam gitu ya. Diharamkan untuk diam gitu. Apa kalau memang tidak suka katakan tidak suka gitu loh. Gitu. Kasih pertimbangannya apa gitu. Gitu. Maksud saya itu sampaikan gitu. Tadi siapa Ilham ya? Tadi Ilham mengatakan apa Ilham? Takutnya kalau yang jam itu buat waktu Indonesia Tengah makan waktu maghrib. Oke, ya bisa itu usulan dari Ilham gitu ya. Jadi sekali lagi ya, di sini tuh kalian haram untuk diam gitu ya. Sampaikan kritik saran itu wajib gitu ya. Wajib disampaikan gitu ya. Eh, saya tidak akan menangkap kalian. Saya tidak akan menangkap kalian, santai saja gitu ya. Justru wajib disampaikan gitu. Oke. Jangan sampai seperti ini gitu ya. Tahun lalu itu ada di salah satu fakultas yang kuis bersamanya itu malam. Ditanya bersedia malam, diem. Oke, ternyata di belakang layar ini ITB kok ngadain kuis malam-malam. Kayak gitu. Kalau memang sudah sepakat ya jangan protes gitu ya. Kalau memang sudah sepakat ya jangan protes. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan gitu ya. Kecuali mungkin kalau tidak ada pertimbangan lain. Contoh jadwalnya tidak ada yang cocok gitu ya. Jadwalnya tidak ada yang cocok dan sebagainya gitu ya. Sehingga harus dilaksanakan malam-malam kayak gitu. Dan ketika sudah seperti itu gitu ya, kritik saran disampaikan, tetapi karena ada alasan lain seperti tadi misal jadwal yang tidak cocok dan sebagainya, sehingga harus dilaksanakan malam, yaitu kita terima dengan apa namanya, dengan legowo gitu ya, gitu. Yang penting sarannya sudah tersampaikan, tapi saran dan kritiknya itu harus disampaikan. Wajib menyampaikan saran dan kritik. Perkara saran dan kritiknya tidak ditanggapi, gitu urusan lain. Yang penting kewajiban kita sudah terpenuhi. Oke, balik lagi ke kuis. Jadi rencananya kalau tidak Selasa adalah Rabu, begitu ya dengan jam ini. Kalau Rabu kalian tidak ada kuliah, maka kemungkinan besar yang dipilih adalah Rabu, gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini bertanya Pak, untuk yang materi bab satunya itu nanti sampai bab satu habis atau sampai seberapa jauh belajar ya Pak? Sampai habis, Robi. Sampai Siapa? habis, betul. Jadi bab 0 dan seluruh bab 1 begitu ya. Materinya itu sampai habis. Sampai 1.6. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau teknisnya nanti dikasih tahunya kapan, Pak? Teknis apanya maksudnya? Teknis kuisnya. Teknis apa yang diinginkan? Kayak teknis pengawasan gitu Pak, atau kerjanya di Iya. mana gitu, di kertas di mana gitu Pak? Iya, Pak. Oke, hal seperti itu mungkin hari Senin paling lambat ya. Teknis kuisnya hari Senin paling lambat diberitahunya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, saya laporkan dulu ya ke dosen FTMD yang lain.
Oke, kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya. Jadi sebab berikutnya yaitu terkait dengan sifat-sifat limit begitu ya. Nah, dalam hal ini perhatikan misalkan n merupakan bilangan bulat positif dan k adalah konstanta, f, g merupakan fungsi yang memiliki titik di C. Sebentar, ini kok ada n ya? Saya sepertinya ada yang salah ketik. Seharusnya ini tidak ada n ya. Tunggu, saya cek dulu. Seharusnya di sini tidak ada n. Oh ya, ada. Oh ya, karena ada sifat yang pangkat. Oh, kehapus ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi misalkan n merupakan bilangan bulat positif, k adalah konstanta, f dan g merupakan fungsi yang memiliki limit di C. Maka limit x menuju C dari suatu konstanta k itu sama dengan k. Gitu ya. Maka limit dari suatu konstanta k sama dengan k. Contohnya apa? Gitu ya. Contohnya adalah ya kita buat saja. Limit x menuju, katakanlah x menuju 1000 dari 10.000 itu, Pak. 7. Ya, x menuju 10.000 dari 7 sama dengan berapa? Sama dengan 7 juga. Gitu ya. Kan dia tidak ada x-nya, tidak terpengaruh oleh nilai x gitu ya. Nilai x berapapun ya dia tetap 7 gitu ya konstantanya. Gitu. Oke. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya, limit x menuju C dari x sama dengan C. Gitu ya. Teoremanya mengatakan seperti ini. Limit x menuju C dari x sama dengan C. Jadi contohnya lagi apa di sini? Limit katakanlah x menuju 1,5 katakanlah dari x adalah 1,5 gitu. Limit x menuju 1,5 limit x menuju 1,5 dari x adalah 1,5 gitu. Ada pertanyaan untuk kedua ini? Betul sekali. Jadi gini, kalau soal pertanyaan kamu salah, mungkin gini. Kalau pertanyaannya adalah berapakah limit, katakanlah gini ya. Berapakah limit x menuju 1,5 dari x? Jawab limitnya adalah 1,5 gitu. Berdasarkan teorema limit gitu yang A katakanlah. Berdasarkan teorema limit yang A seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya buktikan bahwa limit x menuju 1,5 dari x sama dengan 1,5, maka kamu harus buktikan menggunakan definisi. Gitu. Oke. Bagus, pertanyaan bagus. Dengan definisi. Oke, kemudian berikutnya limit x menuju C dari k dikalikan fx sama dengan k dikalikan limit x menuju C dari fx. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini, katakanlah limit x menuju 1,5 dari 2x. Maka ini akan sama dengan apa? 2 dikalikan dengan limit x menuju 1,5 dari x. Yaitu sama dengan 2 dikali 1,5 sama dengan 3. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kemudian yang ini limit x menuju ini sama dengan ini, begitu ya. Oke, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah contohnya, jadi kalau ada dua buah fungsi, gitu ya, katakanlah yang ini x kuadrat, begitu ya.
X menuju 3 dari X kuadrat ditambah dengan 2X katakanlah. Maka ini sama saja dengan dihitung limitnya 1-1. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kamu bisa menghitung limitnya 1/1 kalau dijumlahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sifat-sifat limit di sini masih banyak ya. Masih banyak. Di sini ada sifat penjumlahan, sudah ada sifat pembagian juga. Kemudian ada sifat perkalian juga begitu ya. Detailnya silahkan baca di buku ya. Detailnya silahkan baca di buku. Ini katakanlah dikalikan, maka ini sama dengan limit fx dikalikan dengan limit gx. Gitu. Oke. Dan masih ada banyak lagi, silahkan baca di buku. Gitu ya. Oke, bagian yang pentingnya adalah, oke ini kan sifat-sifat limit ya. Ini kan sifat-sifat limit. Ini tuh harus kita buktikan sebetulnya. Ini tuh harus kita buktikan. Oke, contohnya saya mau membuktikan sifat yang kedua. Gitu ya, saya mau membuktikan sifat yang kedua. Bukti dari limit, bukti teorema limit x menuju c dari x sama dengan c gitu ya. Buktinya bagaimana? Oke, jangan lupa kalau saya ya, sekali lagi kalau saya kopas dulu definisinya apa gitu ya. Karena saya suka lupa. Oke, saya kopas dulu definisinya apa gitu ya. Gitu. Oke, nah berarti di sini mengatakan apa? Di sini itu mengatakan fx-nya itu berarti apa? Fx-nya adalah x ya. Fx-nya itu adalah x. L-nya di sini apa? C. Gitu ya. Fx-nya adalah x. L-nya adalah C. Gitu ya. Oke. Kita duplikat. Gitu ya. Tugas kita apa sekali lagi? Tugas kita apa? Mencari Padanan. Hubungan epsilon dengan delta. Oke, Padanan epsilon dan mencari delta. ya, mencari delta yang berpadanan dengan epsilon. Oke, kalau begitu ini kita lihat gitu ya, bukti ini dapur. Ya, ini saya tulis dapur. Dapurnya adalah kita melakukan apa di sini? Kita melakukan mutlak, kita lihat yang ruas kanan ya. Ruas kanan. Implikasi yang ada di ruas kanan. Di ruas kanan kita punya apa? Mutlak X dikurangi C kurang dari epsilon. Oke. Kita paksa bentuknya menjadi implikasi bagian kiri. Oke. Apakah bentuk ini sudah menyerupai bentuk implikasi bagian kiri? Sudah ya, kebetulan sudah ya di sini ya. Kebetulan sudah ya. Oke. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita harus bagi dulu, harus kali dan sebagainya ya. Tapi kalau yang ini kebetulan sudah gitu ya. Kebetulan sudah. Gitu. Oke, kalau begitu jadi pilih apa? Delta sama dengan epsilon. epsilon. Gitu. Jadi kita sudah mendapatkan delta yang berpadanan untuk setiap epsilon. Gitu, kita sudah mendapatkan. Gitu, yaitu deltanya ya pilih saja sama dengan epsilon. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi di sini bukti formal gitu ya. Bukti formalnya seperti apa? Untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan, terdapat delta sama dengan epsilon. Gitu ya. Yang berpadanan sedemikian sehingga mutlak X dikurangi C kurang dari epsilon. Gitu, betul?
maka X dikurangi C kurang dari epsilon ya tentu saja. Gitu. Oke, terbukti ya, ada pertanyaan? Kedengeran ya itu suara alarm ya? Itu alarm mengingatkan saya bahwa sudah 1 jam ya, supaya tidak bablas lagi kayak kemarin. Saya lupa itu jadwal kuliah. Kita sampai 17.40. Oke, ada pertanyaan? Nah, sifat-sifat yang lain bisa dibuktikan juga. Gitu ya. Contoh yang mana? Yang mau dibuktikan contoh yang ini. Coba ya kita buktikan ya. Kita buktikan yang ini. Yang ini buktinya agak sedikit gimana ya? Mungkin yang ini saja ya, yang sifat yang ketiga dulu saja, yang lebih mudah dulu. Oke, ini bukti sifat yang ketiga. Buktinya bagaimana? Oke, saya sih kopas lagi definisinya ya, kalau saya ya, supaya tidak lupa. Ini tuh mengatakan apa? Limit kfx, begitu ya, artinya di sini k dikalikan fx. Oke. Dalam hal ini berarti misalkan oke gini, misalkan saya tulis dulu ya. Misalkan limit dari ini sama dengan L, gitu ya. Sama dengan L akan dibuktikan bahwa limit kfx sama dengan k dikalikan limit ini yang artinya sama dengan apa? KL, gitu ya. Artinya dia itu sama dengan KL, gitu. Oke. Nah, berarti di sini mengatakan apa? Limit k dikalikan fx sama dengan KL, begitu ya. Bla 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 sedemikian rupa sehingga di sini k fx dikurangi KL sama dengan epsilon asalkan 0x kurang dari ini sama dengan delta. Ini kita ganti jadi k fx dikurangi dengan L, gitu ya. Oke, ini yang kfx-nya. Kemudian yang saya kopas lagi. Yang ini asumsinya yang ini sudah diketahui. Asumsinya yang ini sudah diketahui, gitu ya. Saya buat hitam. Yang hitam sudah diketahui, begitu ya. Yang hitam ini sudah diketahui, sudah terbukti. Kita ingin membuktikan yang berwarna biru, katakanlah seperti itu. Kita mau membuktikan yang berwarna biru. Oke, ada ide bagaimana cara membuktikannya? Silahkan, ada ide bagaimana cara membuktikannya? K-nya dikasih keluar, Pak. Bisa. Apanya? K-nya dikasih keluar. K-nya gimana? K-nya dikeluarkan, Pak. Baru di K yang mana? K yang mana yang dikeluarkan dan dari mana ke mana? Kamu yang boleh annotate nih kalau mau. Kamu boleh annotate. Coret-coret di layar saya. Bisa nggak? ini, Pak. Yang mana? Oke, yang itu oke. Coba ya kita lihat. Kamu mau mengeluarkan K yang di situ. Oke, kita coba. K yang di sini dikeluarkan. Terus kalau sudah dikeluarkan, diapakan? Dibagi 2 ruas, Pak. Dengan K. Oke. Yang ini
gitu. Kedua ruas dibagi K. Terus jadi apa? Fx kurang mutlak fx kurang L lebih kecil epsilon per K. Kemudian Eh, kan fx kurang L itu Pak sudah terbukti memiliki limit. Jadi oke, pakai gini, di sini yang mau dibuktikan itu, dalam hal ini yang mau dibuktikan itu bukan dia memiliki limit atau tidak, tetapi lebih ke apakah kalau ada konstanta dikalikan dengan fx, gitu ya, menghitung limit dari konstanta dikalikan fx, apakah bisa konstantanya kita hitung belakangan? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah bisa konstantanya kita kalikan belakangan? Gitu. Yang ditanyakan itu seperti itu. Gitu ya. Ini kita punya sifat seperti ini. Cuman apakah benar K-nya bisa dikeluarkan dulu? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Pak, kan Gimana? limit untuk fx x mendekati c dan limit x mendekati c dari fx itu kan sama dengan yang ini Pak. Oke. Nah, kalau kita mau samakan kan ini dikali dengan K. Jadi kalau yang di slide yang sebelumnya Pak tadi, kita dapat epsilon per K. Nah, untuk menyamakan kan dikali K kembali. Dikali K kembali gimana tuh maksudnya? Saya belum begitu menangkap. Kan Saya belum begitu menangkap. ini Pak, ini setara dengan ini. Maksudnya limitnya. Betul, yang ini tuh setara dengan yang betul yang itu. Nah, sedangkan yang di sebelahnya, yang ini Pak, limitnya itu setara dengan epsilon per K. Oke, idenya bagus ya. Siapa Syarif? Jadi coba dituliskan gitu ya. Coba dituliskan dalam bahasa ya dapurnya boleh, bahasa formalnya juga boleh gitu ya. Sebagai apa? Latihan. Gitu, bagus. Bagus Syarif. Nah, di sini jadi memang untuk apa ya? Untuk membuktikan ini kalau mau saya berikan sih bisa saja gitu ya, tapi poin belajarnya di mana gitu ya. Jadi ada bagusnya ketika kita punya ide silahkan dituliskan terlebih dahulu gitu ya. Jadi yang mau mencoba membuktikan silahkan coba buktikan gitu ya. Coba buktikan yang manapun nanti dituliskan gitu ya. Dikirimkan ke saya nanti saya cek gitu. Oke, ada pertanyaan? Yang pasti adalah setiap teorema itu harus dibuktikan. Cuma memang kadang-kadang kenapa tidak dibuktikan tuh karena waktunya yang tidak mencukupi gitu ya di kelas. Atau kalau kamu baca buku begitu ya, kadang-kadang di buku itu ada tulisan bukti diserahkan kepada pembaca sebagai latihan gitu ya. Itu yang pertama ada dua alasan begitu ya. Yang pertama karena betul sebagai latihan, yang kedua karena di buku nggak cukup kalau ditulis gitu ya. Di buku tidak cukup kalau ditulis. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah di sini teorema-teorema tadi itu kita menggunakannya di mana sih gitu? Kita menggunakannya di mana sih gitu? Ya ini penerapan teoremanya gitu ya. Teorema-teorema tadi itu kita terapkan di sini gitu. Jadi contohnya nih, carilah limit 2x pangkat 4 dari x kurang dari untuk x menuju 3.
Oke, bagaimana ini cara menerapkannya? Gitu ya. Menggunakan teorema limit yang nomor berapa kalau di buku itu nomor 3 begitu ya. Nomor 3 menggunakan teorema limit nomor 3 begitu ya. Ini tuh sama dengan apa? Sama dengan 2-nya dikeluarkan. Betul? Betul? Betul, Pak. Betul. 2-nya dikeluarkan. Kemudian dilanjutkan apa? Menggunakan teorema limit nomor yang perkalian. Yang perkalian itu nomor 6 yang tadi. Teorema limit nomor 6 yang perkalian itu mana tadi ya? Nah, yang ini. Menggunakan teorema limit nomor 6 begitu. Yang ini 2 limit X pangkat 4 itu bisa saya ubah menjadi 2 limit X pangkat 3 dikalikan dengan betul? Betul? Betul, Pak. X pangkat 4 itu kan X pangkat 3 kali X ya, betul ya? Betul. Betul ya? Oke. Kalau begitu dengan menggunakan teorema yang sama, begitu ya? Dengan menggunakan teorema yang sama, di sini saya bisa tuliskan menjadi apa? Limit X kali X kali X kali X sebanyak 4 kali, betul? Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke, kalau begitu ini sama dengan apa? Kalau begitu ini sama dengan apa? 2 dikali limit X menuju 3 dari X itu sama dengan apa? 3. Berdasarkan teorema limit nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 2. Berdasarkan teorema limit nomor 2, limit X menuju C dari X sama dengan C. Gitu ya, betul? Sehingga yang barusan ini menjadi berapa? Menjadi 3 dikali 3 lagi, dikali 3 lagi, dikali 3 lagi. Sama dengan berapa? 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 162. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar? Ada pertanyaan? Ada komentar? Iya, bagus. Sebetulnya saya berharap ada yang bilang gitu ya, Pak ribet Pak gitu. Oke, Remo. Sebetulnya Jadi saya nggak bisa langsung, Pak. menunggu komentar seperti itu ya, tapi ya memang ribet gitu ya. Ngaku aja, saya ngaku aja bahwa ini ribet gitu. Saya ngaku kok ini ribet gitu. Jadi silakan saya komentar di sini. Di sini kalian berkomentar apapun tidak akan saya tangkap ya. Tidak akan saya penjara. Jadi silahkan komentar saja sebebas-bebasnya gitu. Silahkan saya komentar sebebas-bebasnya. Pak ribet Pak gitu, boleh nggak saya substitusikan secara langsung Pak gitu. Gitu. Oke, saat ini belum boleh gitu ya. Saat ini belum boleh. Jadi ini nih kamu mengerjakan soal nomor 2 nih. Mengerjakannya harus sama seperti yang tadi. Gitu ya. Mengerjakannya sama seperti yang tadi. Gitu ya. Carilah limit ini. Gitu. Mengerjakannya bagaimana? Oke, berarti ini menggunakan teorema limit nomor berapa? Menggunakan teorema limit nomor 4 dulu. Menggunakan teorema limit nomor 4 gitu ya. Ini tuh menjadi apa? Sama dengan
gitu dikurangi dengan gitu. Dari sini menggunakan teorema limit nomor berapa yang konstanta keluar? Nomor 3. Menggunakan teorema limit nomor 3 gitu ya. Yang konstantanya dikeluarkan ini tuh menjadi apa ini? Sama dengan ini 3-nya dikeluarkan. Gitu ya. 3-nya dikeluarkan, kemudian yang ini 2-nya dikeluarkan. Gitu ya. Kemudian apalagi lanjutannya menggunakan teorema limit nomor yang perkalian. Yang perkalian tadi nomor berapa ya yang perkalian? Nomor 6. Menggunakan teorema limit nomor 6. Begitu. Ini tuh sama dengan 3 dikali dengan limit yang ini limit x menuju 4 dari x begitu dikalikan lagi ini dikurangi dengan 2 dikalikan dengan limit seperti ini gitu sehingga ini hasilnya berapa 3 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan hasilnya berapa 4 16 48 dikurang 8 40. Oke, ada pertanyaan? Pak, kalau yang bentuk pangkatnya ditulis kayak sifat nomor 8 gitu boleh apa enggak sih? Betul. Kamu nanti ya kalau ada yang pangkat menggunakan teorema nomor 8 begitu. Menggunakan teorema nomor 8 gitu ya yang ini. Maka kan ini pertama 2-nya dikeluarkan dulu. Setelah 2-nya dikeluarkan baru 4-nya gitu ya. Gitu, betul sekali. Jadi kalau mau disingkat begitu ya, katakanlah kita tidak dituliskan lagi teorema apa nomor-nomor teoremanya, jadi pengerjaannya tuh seperti ini. Jadi 2 x pangkat 4 sama dengan apa lagi ini 2 gitu ya. Di sini pangkatnya dikeluarkan. Pangkat 4 gitu. Kemudian ini jadi 2 dikalikan dengan berapa limit x menuju 3 dari x adalah 3 pangkat 4 sama dengan berapa 1 6 2 gitu. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Jadi ya kita lihat seharusnya mengerjakannya itu seperti ini gitu ya. Oke, andaikan bagian kalimat bahasa Indonesianya ini dihapuskan begitu ya. Kalau kalimat bahasa Indonesia yang dihapuskan, kita tuh mengerjakannya menjadi seperti ini. Gitu. Komentar? Masih ribet, Pak, gitu. Masih ribet, Pak. Kemudian tadi ada yang bertanya, Pak, boleh nggak langsung saja disubstitusikan? Boleh nggak langsung saja disubstitusikan? Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Ini dia jawabannya. Teorema substitusi namanya. Gitu ya. Jika f merupakan fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit x menuju c dari fx sama dengan fc, asalkan fc terdefinisi. Gitu. Jadi pertanyaan siapa tadi yang bertanya? Boleh disubstitusikan? Oke, Ali. Jawabannya adalah boleh, Ali. Syaratnya apa? Syaratnya adalah f merupakan fungsi polinom atau rasional. Dan fc-nya terdefinisi. Gitu. Jadi boleh substitusikan? Boleh langsung. Jadi kalau kita kembali mengerjakan soal yang tadi, katakanlah soal yang ini gitu ya. Kita mengerjakan soal yang ini. Gitu ya. Nah, carilah ini, kamu bisa langsung menggunakan teorema
substitusi gitu ya, atau berdasarkan teorema substitusi, gitu ya. Karena ini saya tulis dulu. Karena fx sama dengan ini jadi kecil tulisannya ya, adalah fungsi polinomial gitu ya, maka apa ini, fx begitu ya, x menuju 4 dari ini saya tuliskan fx sama dengan f4 gitu. Karena adalah fungsi polinomial dan terdefinisi pada x sama dengan 4 gitu ya. Sehingga jadi hasilnya berapa ini? Kita bisa langsung substitusikan. Sama dengan berapa hasilnya? 3 kali 16, 48 kurang 2, 40. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Maaf Pak, izin bertanya. Ini untuk apa dalam pengerjaannya harus ditulis kayak gitu Pak, berdasarkan atau bisa langsung dimasukin aja di substitusi? Oke, ya, dalam pengerjaannya kita harus tuliskan berdasarkan seperti itu. Sebetulnya sih bagusnya begitu ya, bagusnya begitu. Pun kalaupun kamu langsung tulis seperti ini begitu ya, itu akan dibenarkan juga sih gitu ya, karena dianggap kalian sudah merefer ke sifat yang ini gitu, dianggap kalian sudah merefer ke sifat yang ini, ke sifat teorema substitusi. Tapi secara lengkap bagusnya itu ini tuh dikatakan gitu, di refer. Jadi di sini tuh kita tuh sedang membahas ini ya, seperti kita itu hukum gitu ya, berdasarkan pasal 37 ayat B gitu ya, Anda harus dihukum gitu, atau seseorang dikenakan hukuman dan sebagainya. Jadi kita tuh ketika berkata tuh ada apa ya namanya, ada acuannya gitu ya, ada acuannya, kita tuh merefer ke mana gitu. Ya kenapa seperti ini kan karena merupakan barang baru untuk kalian ya. Sebetulnya kalau sudah menjadi barang sehari-hari yang tadi saya katakan, si kata-kata berdasarkan teorema ini tuh sudah tidak ditulis lagi gitu ya, kalau sudah menjadi bahasan sehari-hari gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, jadi sebetulnya yang dilakukan di SMA itu kan langsung-langsung aja ya. Yang dilakukan di SMA itu kan langsung-langsung saja ya. Gitu. Oke, kemudian ada lagi teorema dalam tanda kutip di sini mensederhanakan begitu ya. Dalam tanda kutip mensederhanakan. Jadi sebetulnya yang ini, coba saya ingin tanya lagi ke kalian. Tolong hitung limit ini. Sebentar. X dikurangi X kuadrat dikurangi 16. Oke, silahkan kerjakan soal yang ini. Gitu ya. Pertanyaan saya, apakah ini bisa menggunakan teorema substitusi? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa tidak bisa? Tidak, Pak. Nanti Menyebutkan nol. Terdefinisi, Pak. Oke. Tidak bisa soal di atas tidak bisa menggunakan teorema substitusi karena fx sama dengan ini begitu, tidak terdefinisi pada X sama dengan 4. Gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan teorema substitusi untuk mengerjakan soal ini. Gitu. Tapi sebetulnya kalau berdasarkan
apa namanya? Kalau berdasarkan apa namanya? Limit secara intuisi yang kita hitung menggunakan kalkulator, sebetulnya ini limitnya itu mendekati berapa? Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, sebetulnya ini mendekati 8 sebetulnya. Gitu. Sebetulnya dia mendekati 8. Gitu. Nah, di sini ada teorema yang baru. Di sini dalam tanda kutip, di sini teorema sederhana begitu ya. Maksudnya apa? Di sini dalam tanda kutip kita itu seperti mensederhanakan fungsi gitu ya. Jadi jika fx sama dengan gx untuk semua x di dalam suatu interval terbuka yang mengandung bilangan c, terkecuali mungkin pada bilangan c sendiri. Dan jika limit gx ada, maka limit fx ada dan limit fx sama dengan limit gx. Maksudnya apa? Contohnya adalah soal yang tadi. Gitu ya. Cari limit, kita diminta menghitung ini. Gitu ya. Kita diminta menghitung ini. Sebetulnya kita punya di sini apa? Fx, begitu ya. Fx sama dengan apa? Sama dengan ini. Gitu ya. Untuk apa? X anggota bilangan real. X anggota bilangan real. Mana sih? Anggota bilangan real, tapi X-nya tidak sama dengan berapa? 4. Gitu ya. Dan kita punya GX. GX-nya apa ini? GX itu adalah X ditambah 4. Gitu ya. Untuk seluruh X bilangan real juga begitu ya. Gitu. Kalau ini dia terdefinisi di semuanya. Nah, dalam hal ini sebetulnya fx dan gx ini sama semua. Gitu ya. Untuk x tidak sama dengan 4, gitu ya. Fx ini sama dengan gx. Untuk x tidak sama dengan 4, fx ini sama dengan gx. Gitu. Oke. Dan kita tahu bahwa limit x tambah 4, limit gx itu berapa? Berapa ini? Limit x menuju 4 dari gx? 8. 8. Gitu ya. Oke, nah maka perhatikan teoremanya mengatakan apa? Jika fx sama dengan gx untuk semua x dalam suatu interval buka yang mengandung bilangan c, terkecuali mungkin pada bilangan c sendiri. Apakah terpenuhi? Syarat pertama terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua apa? Dan jika limit gx ada, apakah limit gx ada? Terpenuhi? Terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi. Maka limit fx ada. Gitu. Maka limit fx ada. Dan adanya itu ada yang seperti apa? Ada yang seperti ini, gitu ya. Sehingga limit gitu ya. Oke. Karena ini sama dengan berapa? Sama dengan 8, maka yang ini juga sama dengan 8. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Makanya di sini dalam tanda kutip di sini mensederhanakan gitu ya. Dalam bahasa yang sudah kalian pelajari di SMA itu biasanya kan sederhanakan fungsinya gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Si Pak mau tanya. Ya. Ini tadi GX X plus 4 dapat dari mana ya Pak? Ini itu kan apa? GX Pak. Iya, sebentar. Ini itu kan ini.
Ini layar saya masih terlihat? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Dari mana saya sorry. Dari mana saya dapat apa? GX-nya X tambah 4 dari sini. Oke, ini kan kalau di SMA kan kalian suka coret-coret ya, betul ya? Sementara kemarin kan saya bilang mulai sekarang kalian tidak boleh coret-coret ya. Karena akan mengubah daerah definisi. Oke? Jadi dari mana saya dapat GX X tambah 4 dari sini? Oke, ada pertanyaan? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, jadi itu di SMA juga saya yakin kalian sudah sering langsung main sederhanakan gitu ya. Sederhanakan gitu. Oke, nah yang terakhir begitu. Yang terakhir di teorema Apit ada yang namanya teorema Apit gitu ya. Misalkan dalam hal ini apa? Misalkan fungsi f, g dan fungsi h adalah fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx. Ini kurang terlihat ya. Fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Artinya di sini perhatikan gx ini diapit oleh f dan h. Oke, teorema apit. Gx ini ada fungsi gx yang diapit oleh fungsi f dan fungsi h. Seperti itu. Untuk semua x yang dekat ke c. Oke, jadi di sini kata per katanya tuh harus kita baca ya. Untuk semua x yang dekat ke c paling mungkin pada oke. Pertama ada yang ditanya, ada yang mau didiskusikan? Saya masih bingung yang semua X dekat ke C terkecuali mungkin pada C. Oke, bagus, itu juga salah satu yang saya tunggu. Begitu ya, kalau saya coba gambarkan ya. Kalau saya coba gambarkan. Oke, ini saya coba gambarkan ya. Jadi katakanlah saya punya 3 buah fungsi, begitu ya. Fungsi yang pertama ini yang berwarna ungu, katakanlah bentukannya, oh yang ngomong-ngomong ini garis putus-putusnya adalah C ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Katakanlah saya punya seperti ini, masalah aja ini saya. Oke. Kemudian ini adalah HX. Ini adalah HX. Kemudian saya punya lagi katakanlah yang hijau. Yang hijau itu kira-kira seperti ini katakanlah. Ini contoh saja. Ini adalah apa namanya? FX. Kemudian yang terakhir, nah saya punya yang merah. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, yang merah ini adalah GX. Nah, jadi di sini itu apa? Tadi itu dia mengatakan apa? FX, gitu ya. GX. GX itu diapit oleh FX dan HX untuk X dekat ke C. Nah ini perhatikan. Untuk X dekat ke C-nya itu yang ini nih. Ini nih, perhatikan. Di sebelah sini.
Gitu, oke. Di dekat C itu fx sama gx itu dekat gitu. Itu yang dimaksud oleh kalimat tadi. Oke, ada pertanyaan? Nah, di sini nih. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita kembalikan lagi. Pak, saya mau tanya. Ya, Itu di dekat C atau harus di C? Pak? dekat C. Dekat C. Di sini tidak membahas C. Makanya di sini dikatakan terkecuali mungkin pada C. Di C-nya sendiri kan fungsinya bisa saja tidak terdefinisi. Gitu. Ini nih soal yang tadi nih. Ini soal yang tadi. Soal yang tadi. Nah, yang ini. Apakah fungsi ini terdefinisi? Apakah fungsi fx terdefinisi pada x sama dengan 4? Tidak. Tapi apakah limitnya ada? Ada. Gitu ya. Dari teorema ini. Dari teorema ini limitnya ada. Gitu. Makanya di sini yang dibahas itu adalah untuk x-nya yang dekat ke C. Di C-nya seperti apa tidak tahu. Dalam hal ini tidak dibahas. Makanya di sini ada kalimat tambahan terkecuali mungkin pada C. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Nah, jika limit fx sama dengan C dan limit hx sama dengan L, oke. Jika limit fx sama dengan C dan limit hx sama dengan L, maksudnya apa? Gx itu kan diapit oleh f dan h ya. Kalau nilai fx-nya adalah L, nilai gx-nya adalah L, maka gx nggak ada pilihan lain. Gx tidak ada pilihan lain. Nilainya itu harus ya L juga. Gitu. Oke. Jadi mana pen saya? Sorry. Jadi limit x menuju C dari fx, limit x menuju C dari gx, limit x menuju C dari hx. Jadi syaratnya itu kalau dia itu diapit ya. Kalau diapit, kemudian limit x menuju C dari fx-nya sama dengan limit x menuju C dari hx, ini sama dengan L. Jadi ini itu kan L kurang dari sama dengan limit x menuju C dari gx kurang dari sama dengan L. Dia diapit oleh L dan L. Jadi mau tidak mau, limit x menuju C dari gx harus sama dengan L. Gitu. Oke. Teorema apit ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk suatu fungsi yang kita tidak tahu nilainya berapa. Kita tidak tahu nilainya berapa, tapi kita tahu pengapitnya. Tapi kita tahu pengapitnya, gitu ya. Dan dalam hal ini pengapitnya itu sangat rapat. Pengapitnya itu sangat rapat. Gitu. Contoh, saya mau tanya gini deh. Semarang itu ada di mana sih? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oke, katakanlah gini. Saya nggak tahu Semarang ada di mana, tapi pokoknya Semarang itu ada di antara Jakarta dan Surabaya. Gitu. Saya nggak tahu Semarang ada di mana, tapi Semarang itu pokoknya ada di antara Jakarta dan Surabaya. Gitu, itu contohnya. Jadi saya nggak tahu Semarang di mana, tapi saya tahu pengapit dari Semarang. Gitu. Oke, walaupun sebetulnya pengapitnya kurang bagus ya, karena dalam hal ini pengapitnya harus rapat begitu ya. Kalau Jakarta dan Surabaya kan jauh juga gitu ya. Gitu. Mungkin kalau contoh yang rapat itu mungkin gini deh. Bandung itu ada di mana sih? Gitu ya. Bandung itu saya nggak tahu ada di mana, tapi dia itu ada di antara Soreang dan Lembang misalkan. Nah, itu kan pengapit yang rapat gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya berapakah limit sin X dibagi dengan X? Berapakah limit sin X dibagi dengan X? Ada yang tahu jawabannya berapa? Satu, Tidak Bang. tahu. Satu. Apa? Iya, 1 dari SMA ya. Iya. Iya, Pak. Oke, 1 dari SMA. Tahu dari mana 1? Begitu ya? Tahu dari mana 1? Sekarang saya tanya, apakah dia fungsi rasional?
Bukan. Bukan. Apakah bisa dikenakan teorema substitusi? Tidak bisa. Karena tidak terdefinisi pada X sama dengan 0. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa juga. Tidak bisa juga disederhanakan. Gitu. Kita tidak bisa menghitung ini. Oke? Kita tidak bisa menghitung ini, tetapi kita bisa menghitung yang ini. Tetapi kita bisa menghitung yang ini. Yang ini berapa nilainya? 1. Kemudian yang ini satu lagi sama dengan 1 juga. Gitu. Berdasarkan teorema Apit, gitu ya. Jadi limit ini berdasarkan teorema Apit karena di sekitar X sama dengan 0, maka sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke, bagus. Bagus, Ali Zainal. Jadi menentukan pengapitnya itu bagaimana begitu ya, dalam kasus ini di soal ini diberikan ya, pengapitnya itu diberikan. Apakah random? Tidak. Pengapitnya itu harus yang rapat. Ada syarat-syarat, namanya juga pengapit ya, tentu saja. Pertama, yang satu harus lebih besar, yang satu harus lebih kecil. Dan pengapitnya itu harus rapat. Gitu ya. Nah, cara mencarinya bagaimana tergantung dari fungsinya. Setiap fungsi itu bisa punya pengapit, bisa tidak. Kalau ada pengapitnya bisa berbeda-beda. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa ya, silakan. Oke, jadi limit yang benar-benar tidak ada limitnya atau menggunakan teorema Apit begitu ya. Pertama gini, kalau kita mau mengatakan limitnya tidak ada ya kita bisa buktikan saja limitnya tidak ada. Bisa berdasarkan definisi atau berdasarkan sifat-sifat yang lain. Itu yang pertama. Nah, kalau masalah yang Apit memang di sini agak susah ya. Kita kadang-kadang mencari pengapitnya itu tidak mudah. Gitu Ali. Memang kadang-kadang mencari pengapitnya itu tidak mudah kadang-kadang. Gitu. Jadi memang harus melihat fungsinya dulu seperti apa gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Satu saja KBF yang pasti dilaksanakan pekan depan itu sudah fix. Tetapi apakah pilihannya yang hari Selasa atau Rabu itu masih harus didiskusikan dengan dosen yang lain gitu ya. Dosen yang lain setujunya yang mana gitu ya. Saya pribadi lebih setuju yang Rabu gitu ya. Supaya yang sore ini tidak terlalu malam gitu ya, tidak terlalu sore. Kasihan yang ada di waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah gitu. Oke, nanti kami umumkan lagi begitu ya, jadinya KBF-nya hari apa, jam berapa, gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.